gampang buat ngedeketinnya tuh. Gajahnya udah ngeliat ke arah sini tuh. Oke, tapi posisi Panji sekarang tuh aman banget soalnya ada 3 gajah di sini. Ekor gajah penghuni pusat pelatihan Gajah Sare Aceh Besar ada yang menderita luka di bagian kakinya, sehingga harus mendapat perawatan khusus agar luka di bagian telapak kakinya tidak terinfeksi bakteri yang dapat mengakibatkan pembusukan. Tidak mudah untuk mengobati dan merawat luka di bagian telapak kaki gajah, karena dibutuhkan beberapa orang kiper untuk menjaga dan menenangkan gajah yang sedang sakit ini. Selain diikat agar tidak melawan, perlu teknik khusus untuk bisa mengangkat salah satu kaki yang akan dirawat bagian lukanya. Sekarang lagi ngeliatin gajah diobatin ya, bagian kakinya tuh. Itu kenapa tuh, Pak? Sakit. Sakit? Agar bagian luka yang sudah dipenuhi bakteri dan mulai membusuk tidak menjalar lebih luas lagi, dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan gajah di sini harus mengelupas bagian kulit telapak kaki gajah. Lapisan kulit bagian dalam telapak kaki yang belum terinfeksi bakteri kemudian dicuci menggunakan antiseptik untuk dibersihkan dan mencegah infeksi akibat luka sayatan. Nah, kebetulan hari ini para kiper dan pelatih di pusat pelatihan Gajah Sare Aceh Besar berencana untuk menangkap seekor gajah liar yang dilaporkan sering masuk dan merusak kebun milik penduduk di pinggiran hutan. Kemungkinan gajah liar tersebut keluar dari habitatnya untuk mencari makanan. Karena pada dasarnya gajah memiliki daya jelajah yang sangat jauh. Dalam satu hari, gajah dapat berjalan hingga 15 km. Nah, pemirsa, sekarang Panji ada di atas punggungnya siapa namanya? Madang. Si Madang. Kenapa sebut Madang, Bang? Bang namanya dikasih. Madang ya? Nah, Oke, Madang pelan-pelan aja, Dang. Pelan, Dang, pelan. Pelan. Tapi percaya nggak percaya, ternyata gajah Sumatera ini kalau udah dilatih, dia ngerti bahasa orang loh. Kalau misalkan tinggi ya, Bang ya. Untuk menangkap dan menggiring gajah liar, kami pun membagi tim menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu tim pencari dan pelacak jejak gajah yang berjalan lebih dulu di depan. Sedangkan tim kedua, termasuk saya, bertugas menunggang gajah jinak untuk mengunci posisi gerak gajah liar yang hendak ditangkap. Para anggota tim pelacak yang berjalan lebih dulu di depan saya dan teman-teman penunggang gajah sudah sangat mengenal dan berpengalaman dalam hal pencarian arah dan jejak gajah liar. Sebenarnya, jejak gajah tidaklah terlalu sulit dikenali. Selain bekas tapak kakinya, gajah juga banyak meninggalkan kotoran. Marni kami umpuan mula banyak aja. Kenapa, Bang? Kenapa, Pak? Ini ada jejak gajah liar nih, Bang. Oh ya? Ya. Arahnya datang. Dari sini dia. Oh iya ya? Nah, ini jejaknya. Bekasnya ya diacak sama dia ya? Ya. Wah, pemirsa, ternyata teman-teman dari konservasi nih berhasil nemuin jejak gajah liar ya? Iya, iya. Ini berapa ekor kira-kira gajah yang lintas ini tadi? Yang tadi 2 di sini. 2 ekor ya? 2 ekor. Biasanya bukannya bergelombol mereka, emang terpisah dari kawanannya atau gimana tuh biasanya? Dia ada yang sebagian terpisah. Kadang-kadang ada 2 ekor yang terpisah, kadang 1 ekor. Oke, Yang oke, diamkan. Oh iya. Ya udah, sekarang kita lanjutin lagi pencariannya, Pak. Kira-kira ke arah mana nih dia jalan? Ada belakang ke sana dia. Sana ya? Iya. Wah, naik gajah lagi deh kalau gitu. Rupanya gajah liar yang kami kejar sudah masuk agak dalam ke dalam hutan. Ini bisa dilihat dari bekas jejak kaki dan kotorannya yang mulai mengering. Kemungkinan jarak saya dan gajah liar menjelajah hutan dengan mengendarai gajah Sumatera merupakan aktivitas menantang, namun menyenangkan. Pada zaman dahulu, gajah merupakan hewan tunggangan selain kuda dan keledai. Daya jelajah gajah yang cukup jauh dan kekuatan fisiknya yang sangat tangguh menjadikan satwa ini menjadi pilihan bagi manusia yang ingin melakukan perjalanan jauh.
Menunggang gajah dalam hutan seperti ini terbilang relatif aman. Karena satwa liar buas yang biasanya bersembunyi di balik semak dan rerumputan cenderung menjauh jika ada gajah lewat. Meski terbilang aman, namun kami tetap berhati-hati. Karena di dalam hutan seperti ini, kemungkinan terburuk bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Nah, seperti keberadaan ular yang satu ini. Ular berbisa endemik Sumatera yang sedang berada di atas pohon bisa saja menyerang saya dan teman-teman penunggang gajah jika tidak berhati-hati. Hei, mana bang? Oh iya, balik lagi bang, balik lagi bang. Wah, tadi nggak kelihatan ya? Tidak salah lagi. Ular berkulit cantik dan pandai berkamuflase di antara ranting dan dedaunan yang seirama dengan warna tubuhnya ini adalah ular wackler yang tergolong dalam jenis ular berbisa dan memiliki taring sangat panjang. Ya, ini dia pemirsa nih. Ini jenis ular punai ya. Dia masih viper, masih satu kerabat dengan ular ular taring panjang. Ular ini berbeda dengan ular kobra ataupun ular sanca yang kalau misalkan marah dia langsung gigit. Kalau ular yang ini nih, kalau dia marah itu biasa aja gitu loh. Paling dia matuk tuh tiba-tiba gitu, das gitu. Coba kita lihat. Ular wackler lihat ini. memiliki beberapa varian warna kulit, tergantung di daerah mana ia hidup. Di Indonesia sendiri, Tripidelumus wackleri ini bisa ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di beberapa daerah tersebut, ular wackler memiliki ciri khas masing-masing, terutama warna kulitnya. Nah, nih. Dia punya warna hijau ya. Hijau sama agak hitam. Ini sebenarnya bukan jenis ular yang nggak berbisa nih. Ini kalau misalkan kita dipatok ini, bengkaknya bisa 1 bulan. Bisa busuk. Nah, panjangnya mungkin cuma 60 cm ya, nggak sampai 1 meter, pendek banget. Terus bahaya ular ini, dia punya racun hemotoksin. Jadi kalau misalkan sampai masuk ke dalam jaringan tubuh kita, racunnya itu bisa bereaksi mengakibatkan pembusukan nih, sama ngancurin sel darah. Kita bisa lihat gigi sama racunnya. Ular ini punya taring yang panjang banget sama kayak ular derik. Kalau misalkan bisa lihat ular derik sering kan di TV-TV banyak tuh. Itu kan panjang banget tuh giginya. Nah, ini juga sama. Kita lihat ya, ular ini punya gigi yang panjang. Ular wackler Sumatera atau Tripidelumus wackleri ini tergolong ular berbisa hemotoksin dan tergolong berbahaya meskipun tidak mematikan. Reptil yang satu ini memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu kepalanya yang berbentuk segitiga. Green is the color as the home of our dreams. Oke, nih. Ini racunnya. Cuman berapa tetes aja pas tadi Panji teken, dia keluar, cedek gitu. Nah, racun sebanyak ini mungkin bisa membunuh seekor gajah. Karena kalau ular ini matuk, dia hanya beberapa miligram aja yang dikeluarin, nggak sampai sebanyak itu. Karena tadi Panji teken kantung bisanya supaya racunnya keluar. Jadi lumayan banyak racun yang bisa dikeluarkan dari kantung bisa ular ini. Tapi nggak masalah, ular ini nggak akan mati karena racunnya dikeluarin. Tetap bisa makan karena racunnya akan produksi 1 kali 24 jam. Jadi selama sehari racunnya itu akan ada lagi. Kalau giginya nggak dipotong, ular tuh masih galak pokoknya. Yuk, sana kita simpan lagi situ. Ayo. Oke, warnanya bagus banget ya. Ayo. Hampir 1 jam saya dan teman-teman menunggangi gajah menjelajahi hutan di lereng Gunung Selawah. Namun keberadaan gajah liar belum tampak juga. Meski demikian, teman-teman dari tim pelacak jejak tidak patah semangat. Mereka tetap berusaha mengikuti jejak yang ditinggalkan gajah liar.
Gajah Sumatera merupakan jenis herbivora yang membutuhkan ketersediaan makanan yang cukup di habitatnya. Dalam sehari, gajah membutuhkan 200 hingga 300 kg biomasa atau 5 hingga 10% dari berat badannya. Namun demikian, gajah memiliki kekurangan dalam pencernaannya, sehingga terlihat dari jejak kotorannya yang masih sangat kasar dan bisa kami temui di sepanjang daerah jelajah dan perlintasan satwa bertubuh besar ini. Berkat kejelian dan kesabaran melacak jejak gajah liar, kami pun mulai menemukan tanda-tanda yang menunjukkan gajah yang kami cari sudah tidak terlalu jauh keberadaannya. Wah, nih sekarang udah pada tegang semua. Soalnya ada seekor gajah liar nih yang kita temuin. Itu Pak. Ya, ini gajah liar. Itu tuh, ya, yang besar tuh. Ada iklan pindahan. Ini deketinnya gimana cara ini? Deketin pakai ini. Kalau kita deketin bisa juga. Tangkapnya gimana, Ya, temen? tapi kita siap. Kita tangkap aja langsung. Bisa? Bisa, ayo. Bisa kita tangkap. Strateginya gimana strateginya? Strateginya kita harus Hah? Depan terus. ya depan terus. Nanti biar di rapat makawan itu tadi. Meski posisi gajah liar sudah tidak jauh lagi, namun kami tidak boleh gegabah mendekatinya. Karena kami tetap harus menjaga gajah yang akan ditangkap untuk tetap tenang. Tim pelacak yang membawa senjata bius bergerak terlebih dulu mendekati gajah liar untuk melumpuhkan si tengkurayek agar tidak melawan. Sekarang sebelum kita tes. Kena. Oke. Oke, barusan tembakan biusnya udah dikenain ke gajah ya, supaya gajahnya lebih tenang. Jadi kita gampang buat ngedeketinya tuh. Gajahnya udah ngeliat ke arah sini tuh. Oke, tapi posisi Panji sekarang tuh aman banget, soalnya ada 3 gajah di sini. Kalau misalkan dia nyerang ke sini, 3 gajah ini juga nanti akan ngelindungin kita ya, ngehalau serangan gajah dari depan sana. Oke, kita harus diam dulu sekitar 15 menitan ya, nunggu dulu obat biusnya reaksi. Awas, hati-hati. Gajah liarnya lihat. Maju. Tarik. Ya, oke. Kita merapat. Udah agak tenang. Hah? Pelan-pelan ya.
Bateri. Yang lain, yang satunya samping ya.